Kemarin kita telah melihat momen demi momen terciptanya gol Sukamoto di pertandingan melawan SMA Sakuragi. Lalu seperti apakah lanjutannya? Mari kita bahas. Sukamoto yang mencetak gol di menit 20 babak pertama dan hal itu membuat Seishiki unggul 1-0. Para pemain cadangan Seishiki pun langsung masuk lapangan dan mengerubungi Sukamoto. Ya, di sini nggak bisa Mimin jelasin satu-satu karena pada intinya semua pemain Seishiki mengucapkan selamat sekaligus nggak percaya jika pada akhirnya Sukamoto bisa mencetak gol. Bahkan saking meriahnya selebrasi yang para pemain Seishiki rayakan, para penonton berkata bukankah ini terlalu berlebihan. Apalagi pertandingan masih terus berjalan, itu juga bukan sebuah gol penentu kemenangan. Nah, Sukamoto yang digerubungi seluruh pemain Seishiki, Haibara kemudian membantu Sukamoto dan bertanya apa kau tidak apa-apa. Jadi gimana perasaanmu sekarang setelah berhasil mencetak gol? Sukamoto pun pada awalnya bingung dan berakhir menjawab kalau sebenarnya dia sangat frustasi untuk bisa mencetak gol. Jadi aku nggak tahu apa yang sekarang aku rasakan. Namun ya Haibara menjawab kalau itu memang seperti kau yang biasanya. Di sisi lain Kimista juga memanggil Sukamoto dan berkata jika para penonton memanggilnya. Jadi cepat ke sana dan buat bajingan-bajingan itu diam. Sukamoto pun menjawab iya, namun ketika ia berlari ke arah para penonton, ada Hayase yang kemudian menggendong Sukamoto di atas pundaknya dan berteriak, "Bapak-bapak, ibu-ibu, kita telah menunggu untuk waktu yang cukup lama, namun pada akhirnya Sukamoto berhasil untuk mencetak gol." Tentu perkataan Hayase membuat para penonton kembali heboh, bahkan Muchan sampai terlihat menangis. Namun Sukamoto malah memasang ekspresi takut bercampur bingung. Ia juga berkata untuk para penonton tunggu sebentar. Aku sama sekali bukan orang penting, yang aku lakukan hanya berlari karena aku melihat ada bola ribon. Namun para penonton gak peduli dan terus-menerus meneriaki nama Sukamoto. Di sisi lain Kazara juga terlihat menangis dan berkata Sukamoto ternyata sudah tumbuh sampai di titik ini. Sukamoto sendiri juga sebenarnya terkesima dengan para penonton yang meneriaki namanya, tapi ia kembali menyadarkan diri jika ini masih di tengah pertandingan. Di samping itu, Usui juga mengatakan selamat kepada Sukamoto. Apa yang kau lakukan di peluang sebelumnya saat melepaskan diri dari penjagaan lawan juga sangat bagus. Namun Sukamoto menjawab akan lebih bagus jika itu bisa menjadi gol. Tapi di sisi lain saat Sukamoto menghampiri Mitsuki, si Mitsuki malah meminta untuk Sukamoto melihat awan yang ada di sana. Dan kocaknya, maksud Mitsuki awan itu mirip seperti Kazama, pasti Kazama melihat kita dari langit. Ya, tentu Sukamoto menjawab jika Kazama belum mati, apalagi Mitsuki juga membuat gestur tangan seolah-olah ia berdoa untuk Kazama. Memang cukup kocak apa yang Mitsuki pikirkan, tapi setelah itu Mitsuki memegang kepala Sukamoto dan berkata yang tadi itu cukup bagus. Kau sudah menyelamatkan kita semua. Dan di sisi lain Kimista dan Oshiba malah terlihat sedang berdebat menentukan siapa yang paling berjasa untuk gol yang Sukamoto cetak barusan. Namun karena Kimista kesel banget sama perkataan Oshiba, ketika Oshiba pergi berjalan meninggalkan Kimista dengan sengaja, Kimista menendang kaki Oshiba dan hal itu membuat Oshiba terjatuh. Tapi sial bagi Sukamoto karena Oshiba yang terjatuh tepat di belakang Sukamoto dan dengan tidak sengaja ia menarik celana Sukamoto. Dan tentu hal yang sudah pernah kita lihat terjadi lagi dan itu membuat semua orang yang ada di stadion tertawa dengan sangat keras.
Ya, meski begitu, Hiroshi dan Ura berkata jika ini adalah gol pertama Sukamoto di pertandingan resmi, apalagi ini dicetak di turnamen yang sebesar ini. Tentu suasananya menjadi sangat meriah, bahkan Tsunayama aja kaget karena ini terlalu berisik. Tapi Kazuhiko sangat paham karena sangat jarang sebuah gol dirayakan seheboh ini. Hal ini juga menunjukkan seberapa banyak usaha yang ia kumpulkan. Ketika berhasil, orang itu pasti akan merasakan kesenangan, terlebih lagi bagi rekan-rekannya juga. Bahkan dari bangku penonton, Aiba juga berkata jika ia sendiri ikut terbawa suasana. Nah, di sisi lain, Ubukata berkata jika pertandingan baru berjalan 20 menit, kita masih harus mengkhawatirkan sisa waktu yang ada. Namun, pelatih Nozawa tiba-tiba menjawab jika Ubukata terlihat sangat tenang, padahal aku sendiri sebenarnya gemetaran. Ubukata pun kemudian menghela nafas dan berkata nggak mungkin aku bisa tenang. Seluruh orang yang ada di Seishiki jika melihat ia mencetak gol, tidak ada orang yang hatinya tidak berdebar-debar. Nah, para pemain Seishiki yang masih terus merayakan gol Sukamoto meski sudah 3 menit berlalu, Sukamoto berkata untuk teman-temannya berhenti memujinya. Aku mencetak gol itu juga berkat kekuatan semua pemain, namun para pemain Seishiki yang mendengar itu terdiam membatu dan kemudian berteriak jika mereka semua sudah tahu akan hal itu. Ya, intinya mereka tahu kalau Sukamoto nggak bakalan bisa mencetak gol jika melakukannya sendirian. Mereka juga memuji Mitsuki yang bisa melewati Indo dengan teknik putaran, namun di sisi lain Indo yang nggak tahan karena perayaan gol Seishiki itu lama banget, melayangkan protes dan meminta untuk wasit segera memulai pertandingan. Di sisi lain, Kisaragi berkata mau gimana lagi, golnya emang gak bisa dicegah. Indo pun menjawab apa maksudmu dengan gak bisa dicegah, membiarkan musuh mencetak gol adalah hal yang buruk. Tapi Kisaragi menjawab bukannya tadi Mitsuki bisa melewati 3 orang sekaligus. Indo, Arima, dan Ichiro pun jadi meminta maaf dan sebenarnya Kisaragi juga gak bermaksud menyalahkan mereka karena ia sendiri juga dikalahkan Oshiba. Dia benar-benar orang yang sangat ahli dalam taktik. Namun di sisi lain, Serizawa juga menyalahkan dirinya sendiri dan berkata jika aku terlalu lambat dalam mengambil keputusan. Seharusnya di posisi itu aku mengambil keputusan untuk melakukan pelanggaran, tapi ya Joichiro nggak setuju karena jika mau menyalahkan seseorang ya orang itu adalah dirinya. Karena menjaga Sukamoto adalah tugasku, tapi hal ini malah jadi membuat para pemain Sakuragi saling menyalahkan diri mereka sendiri. Naekotani dan Tsuchida juga bilang jika mereka bisa mencetak gol lebih dulu pasti kita tidak akan kemasukan gol dan hal itu membuat Tokira kesal. Namun di sisi lain Kageyama sudah membawa bola ke tengah dan bersiap untuk kembali memulai pertandingan. Ia juga berkata jika mereka mencetak gol, bukankah kita hanya harus membalasnya dengan mencetak gol juga. Nah, di sisi lain pelatih Akiko terlihat menghela nafas dan berkata jika ini tidak bisa dipercaya. Marco pun bertanya kenapa Akiko terlihat bahagia, namun Akiko bingung untuk menjelaskan, tapi pada intinya gol pertama yang Sukamoto cetak ini memberikan sebuah keberanian bagi orang yang gak punya bakat atau bisa dibilang ya biasa-biasa saja. Di samping itu, Narukami berkata ke pelatihnya jika sekarang gilirannya bermain. Pelatih Sakuragi pun gak setuju karena ini masih terlalu awal untuk Narukami masuk, apalagi pertandingan hari ini akan berjalan cukup lama dari pertandingan yang biasanya. Mungkin Seishiki memang sekarang sedang memimpin, tapi kita tidak benar-benar tertinggal jauh. Kau harus menunggu sedikit lebih lama, tapi Narukami mengancam jika kau tidak memasukkanku sekarang, kau akan sangat menyesal di kemudian hari. Seseorang pasti akan merasakan hal itu setidaknya 1 kali seumur hidup. Namun pelatih Sakuragi menjawab jika Narukami
selalu berkata seperti itu di setiap pertandingan. Narukami pun gak peduli dan dia masih ngotot untuk turun bermain. Bahkan ia juga kemudian melakukan pemanasan, dan ya pelatih Sakuragi nggak punya pilihan. Dia juga bilang jika Narukami punya waktu 5 menit buat melakukan pemanasan. Namun ya Narukami malah menjawab jika 3 menit aja udah cukup. Di sisi lain, pertandingannya akan segera dimulai. Pelatih Sakuragi berkata di dalam hatinya jika gol yang tadi itu memang gak bisa diselamatkan. Kita memang tidak bisa menyerang tanpa mengambil resiko, tapi masalah yang sebenarnya sekarang Seishiki pasti bermain dengan dorongan semangat yang sangat kuat. Apa yang pelatih Sakuragi katakan memang benar, karena saat pertandingan dimulai kembali, para pemain Seishiki langsung maju untuk melakukan high pressure. Tokira juga menyadari jika para pemain Seishiki ingin menekan mereka dengan cepat. Di titik ini tidak memberikan operan kepada Kageyama adalah pilihan yang tepat. Dan benar saja, ketika Kageyama berteriak untuk meminta bola, Tokira malah memberikan operan ke sisi lain. Tokira juga berteriak ke rekan-rekannya untuk terus bergerak, dan Kageyama sendiri yang dicuekin Tokira membuatnya merasa malu. Namun entah bagaimana bola akhirnya datang kepada dirinya. Tapi belum juga Kageyama menyentuh bola, ada Mitsuki yang melakukan tackle dan berhasil memotong alur permainan SMA Sakuragi. Hal itu pun membuat Tokira marah dan Seishiki kembali memegang alur permainan. Apalagi kini yang menguasai bola itu si Kimista. Meski Indo juga terlihat sudah siap menghadang, tapi yang mengejutkan Kimista berlari menerjang ke arah Indo. Para penonton yang melihat itu pun kaget, namun ternyata sebelum Kimista berlari ke arah Indo, ia lebih dulu melakukan back pass ke belakang kepada Suzuki, dan tanpa berlama-lama Suzuki langsung melambungkan bola ke sisi kanan, dan yang ia tuju adalah Haibara. Haibara juga kemudian berteriak untuk para pemain Seishiki maju, dan Kazuhiko yang melihat itu berkata jika Seishiki berniat mencetak gol lagi sebelum Narukami diturunkan. Dan jika ini beneran terjadi, Sakuragi akan berada di posisi yang cukup sulit. Di sisi lain, Narukami yang sedang pemanasan berkata di dalam hatinya, jika aku sudah menjadi orang yang lebih sabar, aku tidak bisa berkata jika aku ingin bermain sebanyak yang aku inginkan seperti saat masih menjadi tahun pertama. Namun aku juga tidak berpikir jika aku bisa fokus melakukan pemanasan tanpa melihat jalannya pertandingan. Tapi menurutku nggak masalah, aku hanya harus terus bergerak. Semua orang yang ada di Sakuragi pasti bisa menahannya. Aku telah menyebabkan mereka mendapatkan banyak masalah. Aku telah membuat mereka khawatir, dan aku juga telah membuat mereka mendengar semua keegoisanku. Indo itu orang yang jenius, tidak diragukan lagi, dia super duper jenius. Dan untuk orang biasa saja seperti diriku, yang bisa aku lakukan adalah mempertajam cakarku dengan keputusasaan. Nah, kita kemudian masuk ke chapter 316, dan di awal chapter kita diperlihatkan Suzuki kecil yang mengambang di lautan. Autornya sih bilang kalau gelombang atau ombak terkadang datang dan juga pergi. Kau yang hanya bisa melayang seperti ubur-ubur, ombak terkadang membawamu ke tepi pantai, tapi terkadang membawamu seolah-olah hanyut ke tengah lautan. Ombak sudah pasti berada di luar kendalimu saat berumur 6 tahun, itulah yang Suzuki sadari dari sebuah ombak. Mimin juga nggak terlalu paham apa maksud dari autornya, tapi kalau menurut Mimin sih ini menggambarkan Suzuki yang seperti sebuah gelombang untuk tim Seishiki. Terkadang ia menyerang, kadang juga ia turun bertahan. Ya intinya tugas Suzuki itu nggak menentu, tapi kita kesampingkan dulu masalah itu, karena di dalam lapangan Suzuki yang menguasai bola, ia terlihat mengambil ancang-ancang untuk memberikan operan ke depan, dan ternyata yang Suzuki tuju adalah Mitsuki. Ia
Ia pun bisa menerima bola dengan baik, bahkan setelah itu Mitsuki melakukan one-two dengan Oshiba dan sukses melewati dua pemain bertahan Sakuragi. Tapi yang mengejutkan, Kondo lebih dulu keluar dari gawang dan berhasil untuk membuang bola. Tentu para pemain cadangan Sakuragi berteriak dengan penyelamatan Kondo. Bahkan di sini bola buangan Kondo terlihat melambung hampir melewati garis tengah lapangan. Nekotani pun berlari dengan harapan bisa langsung melakukan counter attack, tapi sayangnya masih ada Nitobe yang kemudian berhasil menyundul bola sekaligus menggagalkan counter attack Sakuragi. Namun di samping itu bola sundulan Nitobe mengarah di antara posisi Satao dan juga Tsuchida, dan perebutan di antara keduanya pun gak bisa dihindarkan. Tapi dengan pengalamannya, Satao lebih dulu bisa untuk menyentuh bola. Sakuragi pun kembali gagal dalam upaya mereka untuk menguasai bola, apalagi bola kini kembali jatuh di kaki Suzuki. Di samping itu juga di depannya sudah ada Kageyama yang menghadang. Ia juga berkata, pertama-tama mari kita mematikan sumber masalahnya. Namun Suzuki tidak menanggapi perkataan Kageyama dan malah langsung mengirimkan umpan ke sisi sebelah kiri yang dimana sudah ada Hayase yang maju untuk membantu serangan. Tapi Hayase tidak mendribble bola, melainkan langsung mengirimkan umpan diagonal ke depan, dan yang mengejutkan di sana sudah ada Tsukamoto yang terbang menyambut bola. Tentu para penonton yang melihat itu berteriak, namun sayangnya meski ia sudah terbang dan mengejutkan semua orang, kaki Tsukamoto gagal untuk mengenai bola dan hanya mengakibatkan tendangan ke gawang untuk SMA Sakuragi. Tentu aksi yang Tsukamoto tunjukkan membuat semua orang heboh. Di sisi lain, Kageyama berkata di dalam hatinya, Seikan memang berita buruk. Namun alur permainan mereka mudah ditebak karena selalu mengirimkan bola kepada Taira. Tapi Seishiki berbeda, mereka bukanlah tim yang memfokuskan kepada satu orang saja, dan meski kita sudah mematikan sumber dari serangan Seishiki, akan terus ada orang lain yang datang menggantikannya dan terus menyerang. Di samping itu Tokira juga bertanya kepada Indo apa yang akan kita lakukan selanjutnya, namun Indo menjawab jika sepertinya orang itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tokira yang mendengar itu pun terkejut, dan ternyata orang yang Indo maksud adalah Narukami. Karena di pinggir lapangan Narukami sudah dipersiapkan untuk bermain, dan Sakuragi yang memasukkan Narukami untuk menggantikan Tsuchida di babak pertama ini membuat seluruh orang berteriak menantikan permainan seperti apa yang bakalan ia perlihatkan. Tapi di sisi lain Aiba dan Hoshina berkata, bukankah ini terlalu cepat? Tsuchida juga sebenarnya tidak bermain buruk. Namun menurut Tsunayama dan juga Kazuhiko, pemicunya adalah gol pertama Seishiki. Itu membuat mereka bermain sepak bola seperti sedang menuangkan air, dan Sakuragi berniat untuk mencegah mereka mencetak gol tambahan. Tsuchida yang ditarik keluar juga menyerahkan semuanya kepada Narukami. Narukami pun memberikan jempol ke Tsuchida, namun sebelum masuk ia berkata di dalam hatinya, untuk membayar kepercayaan semua orang, untuk janji yang aku buat dengan Indo dan impian ayahku, dan sebenarnya masih banyak alasan yang lainnya. Tapi selama aku bisa melangkahkan kakiku ke dalam lapangan, aku masih bisa bermain sepak bola. Iya, Narukami yang melangkahkan kakinya ke dalam lapangan pun memasang ekspresi bahagia, begitu pula rekan satu tim mereka yang melihat raut wajah Narukami. Iya, meski di sisi lain Indo berkata jika ini masih terlalu awal, namun Narukami menjawab, jangan bicara seperti itu. Aku masuk karena kita sedang tertinggal. Pelatih juga sebenarnya enggan untuk memasukkanku karena rencananya aku masuk di babak kedua. Apa kau mengerti apa yang aku katakan? Namun Indo masih berkata untuk Narukami menunggu lebih lama lagi, dan ya percakapan mereka berdua berakhir dengan Narukami yang marah-marah.
Tapi Indo kemudian berkata jika ini saatnya memulai pertandingan, tinggal 2 pertandingan yang tersisa. Jika kita menang, itu akan menjadi akhir. Di sisi lain, Hoshino juga berkata jika Sakuragi ingin segera mengambil alih permainan. Dan ya, pembahasan kita sampai sini dulu aja. Di chapter selanjutnya kita akan melihat bagaimana Narukami berkontribusi dalam permainan Sakuragi. Jadi, bye-bye.